Puji Tuhan. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Hosea 9 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berzinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi batang-batang perak mereka. Ulang. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan, sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku
tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Ya, silakan Ibu Lucy lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Berbunyi demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi Suaranya putus-putus, Bu. melainkan Sinyal kan. telah mengusah seorang. Pak Gindo bisa lanjutkan dari ayat 5. Demikian teman-teman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Karena sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh mempertahankan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan, dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para lektor, Bagindo dan Ibu Neliana dan Ibu Lucy yang sempat keluar. Selanjutnya kita akan mendengarkan tema firman Tuhan hari ini dengan judul Serupa dengan yang cintainya. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Sebentar, ini saya mana? Oh, tadi ya. Luar biasa, saudara firman Tuhan, selalu baru setiap hari bagi kita semua yang selalu menanti-nantikannya dengan kerinduan hati yang tulus, saudara ya. Saudara, banyak sekali kita tidak menyadari mengapa kita sudah bertahun-tahun percaya kepada Yesus jadi orang Kristen, hidupnya nggak dirubahkan, ya bahkan hidupnya makin terpuruk, saudara. Saya bilang 4 tahun, saudara ya. Rata-rata pencobaan itu kalau respon benar paling lama 4 tahun, saudara. Ya, ingat-ingat yang saya ngomong ya. Rata-rata pencobaan kalau responmu benar itu 4 tahun, saudara. Dari mana? Dari 40 tahun. Kalau enggak itu kan berlipat terus. 4 jadi 8 jadi 12 ya saudara ya. Jadi 24. Ya. Responmu harus benar di dalam segala pencobaan, saudara. Karena pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan tapi dari kita sendiri. Karena kita punya keinginan dalam kebodohan kenaifan kita, ya apalagi kita mendengar khotbah-khotbah yang salah, lalu keinginan itu dibuahi ya menjadi pencobaan, dan itu akhirnya kita dicobai oleh keinginan itu ada jadi dosa, ya kan? Dan dosa itu ada menjadi maut. Dan termasuk kalau Anda sakit karena makanan ya, ada orang sakit kolesterol atau jantung orang segala macam, kecuali yang bawaan ya, genetik. Tetapi ada orang-orang yang sakit karena makanan, maka Anda berhentinya bagaimana? Bertobat, puasa. Ya, kalau itu belum kejadian, belum sampai jadi penyakit, baru gejala asam urat apa segala macam, puasa saja bisa menyembuhkan, saudara. Serius. Jadi Anda yang sudah mulai merasa kesemutan, ya, sudah mulai rasa gulanya tinggi, walaupun belum disebut sakit gula, tapi ya ada lonjakan gula tinggi segala macam, saudara cepat puasa, saudara. Sembuh nanti, ya. Sembuh banyak sekali penyakit karena makanan. Karena Anda tidak bisa menahan keinginanmu untuk makan, saudara ya.
Maka obatnya dengan puasa. Ya. Nah, juga tentu saja ya bergerak. Ya saudara ya, jangan tidak bergerak. Makanya perlu bekerja. Ya, dari kemarin kan kita cerita ya bagaimana Anda harus bekerja sekalipun lagi nggak ada gajinya, duitnya dikit, saudara. Ya, aktiflah gotong royong di kampung, ikut kerja bakti, saudara. Aktif jangan di rumah. Ya kalau ada gotong royong bersih-bersih, Anda aktif. Ya, kalau di rumah kamu punya kebun, berkebunlah. Ya, lakukan sesuatu yang produktif, yang tidak mengeluarkan uang tentunya ya. Jangan harus Anda ngeraman, bikin prakarya, bikin segala macam, ya jangan. Ya, kecuali prakarya sederhana dan Anda bisa jual. Ya, aktiflah saudara berkarya, saudara ya. Kebetulan saya suka musik, ya, saya main musik, ya, sehingga dulu saya ya tetap main musik, tetap pergi ke gereja, ya main musik di gereja. Nah, atau ya saya melakukan sesuatu, berkebun atau segala macam. Makanya saya waktu di Jerman nggak boleh kerja, saya berkebun, saudara. Saya kerja di resort, nggak dibayar. Tapi saya boleh makan di sana, boleh tinggal, dikasih rumah. Sama Frank itu ya, yang tanggal 30 nanti mau saya datengin, saudara ya. Saya mau doakan beliau supaya dia mau terima Yesus. Dan waktu saya di Belanda pun sama, sehingga banyak orang mengenal kami sebagai orang yang ringan tangan, murah hati, suka membantu. Dan mereka senang, welcome sekali dengan kami, dan kami banyak sekali mendapatkan pertolongan. Bukan nilai uangnya, saudara. Tapi kalau dihitung nilai uangnya, ya tidak terkira, saudara ya. Rekomendasi mereka, sponsorship, dan segala macam, wah tidak terkira, saudara. Ya, banyak orang gengsi, atau ngapain kerja nggak dibayar. Oh, enggak, saudara. Kalau kamu lagi tidak ada pekerjaan, lagi nganggur, jangan sampai kamu berhenti kerja. Nanti kamu jadi biang kerok di rumah, saudara. Nanti kamu jadi bikin masalah di rumah. Kerja, saudara ya, tetap bekerja, melakukan sesuatu. Kalau perlu, Anda aktif di damar kasih, di damaris, kalau lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaan, mungkin Anda kecukupan di rumah, tapi nggak ada kerjaan. Anda aktif di damaris, damar kasih, baksos, bantu, saudara ya. Walaupun Anda nggak mau terima uangnya, misalnya kan selalu ada uang bensin segala macam, itu pasti dikasih, saudara ya. Nah, tetapi Anda bisa tolak. Ya kan, kalau Anda memang berlimpahan, cuman Anda nganggur. Kita bekerja, saudara. Wah, walaupun ada direktur apa di Belanda ini, walaupun direktur dia kerja di panti jompo segala, saudara. Kadang-kadang merawat juga, walaupun dia direktur, walaupun dia orang top, saudara, walaupun dia pejabat, ya politisi, dia nganggur atau dia pensiun, ya dia kerja, saudara ya. Atau dia kerja ngurusin imigran atau banyak ya, saudara, banyak kerjaan luar biasa, makanya mereka umurnya panjang dan diberkati. Karena orang yang bekerja itu diberkati, saudara ya. Bekerja itu adalah sebuah ibadah. Dulu pernah kita bahas ya. Bekerja itu adalah sebuah ibadah. Di awal perintah Tuhan kepada Adam adalah bekerja. Usahakanlah tanah itu. Ya kan, untuk mengelola itu bekerja. Bekerja adalah sebuah ibadah, sebuah perintah dari sorga, saudara. Jangan main-main. Nah, dalam bekerjanya itu Anda mover. Ya, kemudian Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda kemudian pengen yang aneh-aneh, saudara. Pengen yang aneh-aneh, ya. Nah, disitulah kita mulai ada masalah, ya kan? Orang kan mempertahankan kestabilan kan sulit, saudara ya. Buat saya sulit ya, mungkin buat beberapa orang lain enggak. Tapi saya lihat ya sulit juga, saudara. Saya lihat enggak. Orang yang paling tenang pun, orang paling flekmatik pun, ya tetap bisa nggak stabil hidupnya, saudara ya. Mempertahankan kestabilan, apalagi buat saya ya, bukan hal yang mudah buat saya mempertahankan kestabilan, karena selalu bosan. Itu bosan kalau sudah terlalu tenang begitu, saya bosan cari masalah, saudara. Maka saya akan cari masalah, akan cari sesuatu yang baru, saudara ya. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah Anda terus bekerja. Jangan berhenti. Sekalipun udah pensiun. Ngerawat anak itu bekerja, kayak Pak Iman ini jadi MC yang ngomong cucu, itu bekerja, saudara. Yang membuat Pak Iman tetap hidup. Tiap hari ada kegiatan, ada rutinitas, dikejar-kejar waktu muncul, aduh jamnya ini, aduh jamnya mau. Tapi itu jadi hidup. Ya kan, kejar-kejar itu memang
itu ada tekanan di situ, tekanan waktu, ya kan? Tetapi itu membuat menjadi hidup bekerja itu, saudara ya. Kalau orang Jerman mah nggak ada yang nganggur, saudara. Kalau saya lihat ya, orang Eropa, orang Belanda itu nggak ada yang suka nganggur. Mereka walaupun jadi volunteer, jadi kerja pasti kerja, ya. Iya mungkin ada ya yang benar-benar nganggur ya, tetapi kalau saya lihat ya akhirnya beda ya, mungkin beda kultur ya, saudara ya. Makanya jangan ada orang obesitas. Sekalipun mereka nganggur, mereka jalan-jalan naik sepeda, saudara. Nganggur-nganggurnya mereka tiap hari jalan naik sepeda. Luar biasa, saudara ya. Nah, kemudian dalam prosesnya kita kemudian ada ambisi-ambisi, ada cita-cita yang kelewat ya. Kita memikirkan yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, disitulah kita mulai ada tekanan-tekanan, saudara ya. Nah, ketika ada tekanan-tekanan, ya, saya ingat sekali waktu saya di Palembang, saudara ya. Seharusnya itu adalah sesuatu yang indah. Kami di Palembang itu gajinya lumayan, gaji saya sudah besar, ditambah lagi saya boleh menerima tips yang dilaporkan itu ya. Saya laporkan di rekening khusus, tapi tips ini boleh buat entertain, buat segala macam, saudara ya. Jadi saya tiap bulan di Palembang, saya masih umur 27 tahun ya. Tiap bulan saya terima uang 30 juta, saudara. Tiap bulan. Ya, umur 30 tahun itu banyak, zaman itu tahun 2000, saudara ya. Tahun 2001 ya, saudara ya. Banyak itu segitu. Tetapi kemudian, itu tadi, saudara ya, ada ambisi-ambisi yang salah. Ada keinginan-keinginan yang salah, yang melampaui. Ada kesombongan di sana. Ya, ada saya merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain. Oh, itu jujur, saudara ya. Saya akui ada kesombongan di sana. Ya kan? Saya umur 27 tahun, anak buah saya rata-rata umur 40, umur 50, saudara. Rata-rata, saya paling muda ya. Nah, kecuali staf-staf yang baru-baru yang saya rekrut ya, rata-rata baru lulus ya. Sama-sama baru umur 22, umur 23. Dan mereka cepat ya, karena anak-anak muda ya kesit-kesit, saudara ya, dibanding yang tua-tua ini ya. Di situ saya mulai kenalan dengan kepala suku di sana, preman-preman di sana, orang-orang sadis di sana ya. Tapi mereka orang niat bekerja. Akhirnya kita mulai berkomunitas. Ini gengnya sana sama gengnya sini ya, dari bahkan Danremnya pun kita kumpulin ya, Danrem ya sama Kapolda dulu ya, Kapolda sama jamnya siapa dulu ya, masalah atau Garsiani Ipar atau siapa saya lupa ya, Kapoldanya, saudara ya, karena waktu itu saya jarang ketemu. Sama waktu itu gubernurnya Rosian Arsyad, saudara ya. Wah, kita kumpul rame-rame di situ, saudara ya. Wah, selalu konten ini. Wah, betapa Palembang itu udah kayak rumahnya saya sendiri, udah kayak tempat kampung lahiran saya. Saya di Tegal aja nggak kenal wali kotanya, saudara. Di Tegal aja nggak kenal wali kotanya siapa, Kapolres siapa, nggak ada yang kenal. Ya Palembang itu, kalau Kapolsek itu cuma mainan doang, mainan kita doang, sudah Kapolsek itu ya. Beneran, begitu stabil. Tetapi apa, saudara? Tetapi kemudian ya, itu tadi kestabilan, menjaga kestabilan, bagaimana itu bisa stabil, bagaimana itu bisa tenang, itu nggak mudah, saudara, apalagi masih muda ya. Nah, disitulah saya mulai masuk di dalam pencobaan yang saya buat sendiri, ya kan? Harusnya kan enak kan? Saya juga nggak curang, saya juga nggak perlu kriminal, saya juga tidak perlu korupsi, ya kan? Karena semua uang masuk yang tips-tips itu kan saya kan memang sedang menginvestigasi. Itu perusahaan besar sekali, saudara. Saya kerja di sebuah perusahaan yang amat sangat besar, konglomerasi. Itu ada banyak korupsi di sana. Saya menginvestigasi hulu ke hilirnya. Saya disuruh bikin ya di mana salahnya. Jadi saya bikin itu semuanya, dan itu luar biasa sekali, saudara ya. Bagaimana orang di kantor pusat pun respect dengan saya, bahkan direktur auditnya itu tante saya sendiri, direktur audit tante saya sendiri. Tapi disitulah, saudara ya, karena ada keinginan yang melampaui, memikirkan hal yang melampaui apa yang seharusnya, yaitu apa, saudara? Yaitu kita tidak memadankan diri dengan apa yang ada, tidak mengucap syukur bahwa kita sudah dikasih pekerjaan yang baik, kita tidak
Ya, kita tidak mengucap syukur ketika segala sesuatu pasti ada tantangannya, ada yang menjengkelkan, ada yang nggak bikin enak, ya selalu ada, saudara. Tapi karena kita ada kesombongan di sana, wah disitulah salahnya, saudara. Diawali dari apa, saudara? Kesombongan. Ya, kehidupan saya yang roller coaster itu diawali dari kesombongan, saudara. Saya kalau kerja naiknya cepat, saudara ya. Di mana perusahaan manapun saya pasti naik ke atas. Tapi masalahnya adalah kesombongan di situ. Nah, pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita ya untuk mengosongkan diri, saudara. Bagaimana Kristus yang dia setara, ya, yang dia adalah setara dengan Allah, ios dengan Allah, dengan theos, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang dipertahankan. Waduh, itu hanya klise bagi saya, saudara ya. Bagi banyak orang. Saya sedang di puncak karir pun, ya, atau saya lagi di bawah, dasar kesombongan itu bukan masalah Anda di atas atau di bawah. Ada bibit kesombongan itu di dalam hatimu. Kalau kamu tidak tidak berpikir seperti Kristus berpikir, saudara. Nah, tapi kan saya sudah percaya Tuhan. Oh iya, saya sudah percaya Tuhan, saudara. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah benar saya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati? Klise, saudara. Kalau Anda pacaran, ya, Anda sungguh-sungguh mencintai kekasihmu itu, Anda mimiknya akan jadi serupa, saudara. Entah mengapa mimikmu jadi serupa dengan kekasihmu yang kamu cintai itu. Ya kan? Kalau kamu benci orang juga sama, hati-hati, saudara ya. Kamu benci yang amat benci, atau kamu mengasihi yang mengasihi, maka mimikmu akan sama dengan orang itu. Terobsesi. Ya. Nah, tadi firman Tuhan berkata dalam Hosea 9 ayat 10 juga sama. Mereka akan menjadi serupa dengan yang mereka cintai itu. Oh, itu firman Tuhan, saudara ya. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita cintai. Nah, kalau itu adalah perkara rohani, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Artinya, kenapa saya masih sombong? Artinya, saya tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh saat itu. Padahal sudah pendeta loh. Saya pendeta jadi utusan misi, jadi tent maker, pembuat tenda. Artinya saya utusan misi, tetapi saya mencukupi hidup saya sendiri, mensuplai hidup saya sendiri. Saya nggak pernah minta-minta donasi untuk mensuplai hidup saya, saudara ya. Ketika saya melayani, saya mensuplai diri saya yang Injil di mana-mana itu ya saya suplai sendiri, saya nggak pernah minta-minta. Nah, tetapi apakah benar orang yang melayani Tuhan itu mencintai Tuhan dengan segenap hatinya? Belum tentu, saudara. Ya, dulu pernah ada yang nanya, Pak Paul kenapa melakukan ini? Itu profesi saya. Saya harus jujur, saudara ya. Banyak hal yang saya lakukan karena itu adalah profesi saya sebagai hamba Tuhan. Ya, nggak usah sok rohani. Dari kejujuran itu nanti saya akan benar. Ya, Pak Paul mengapa bikin hari Minggu koinonia, bikin penginjilan, ya berkala ya penginjilan di jalanan. Kita bikin doa pagi, kita bikin ini, bikin itu, karena itu profesi saya. Dan saya harus bekerja, itu profesi saya. Nah, itu yang kita banyak tidak jujur, saudara. Oh, karena saya mengasihi Tuhan. Gundulmu peyang, saudara. Belum tentu kamu aktif di gereja karena mengasihi Tuhan. Karena kamu akan menjadi serupa dengan apa yang kamu cintai, saudara. Ya, jangan-jangan karena kamu mencintai aktivitas itu. Ya, bukan mengasihi Tuhan. Termasuk Anda hari doa pagi, ya, saya tidak melarang Anda doa pagi apapun motifmu, dan memang kita sudah kasih tahu Anda yang tidak doa pagi, yang diakonia tidak boleh ikut diakonia kalau nggak ikut doa pagi. Tetapi kita mau bereskan hari ini motif-motif kita, termasuk saya sendiri, saudara ya. Apa motif saya? Ya karena itu profesi saya, kerjaan saya, penginjilan. Ya saya sudah komit janji dengan Tuhan, kalau semuanya beres saya akan penginjilan.
Tapi dari dulu memang itu penginjilan, dan itu memang kita lakukan. Itu profesi dan janji saya. Tapi apakah dengan cinta? Hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Apakah sungguh Anda mencari Tuhan di pagi hari ini? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Nanti tahunnya beberapa tahun kemudian. Itulah masalahnya, saudara. Buah itu kan tidak langsung hari ini kelihatan. Anda hari ini melakukan sebuah apalah mencintai Tuhan lah, apalah. Buahnya itu nanti tahunnya nanti beberapa lama kemudian. Apakah sungguh Anda mencintai Tuhan apa tidak? Itu masalahnya. Dan Anda akan menjadi serupa dengan apa yang Anda cintai. Anda cinta uang, ya Anda akan serupa dengan uang. Sadis, kejam. Ya, uang itu sadis, kejam, saudara. Nggak kenal saudara, nggak kenal ibu dan anak. Kalau Anda mencintai agama, ya Anda akan jadi agama itu, saudara. Ya kan? Dengan segala sejarah agamanya. Makanya ada orang-orang Kristen yang senang dengan perang salib, bangga dengan pasukan salib. Buat saya pasukan salib ini adalah kejijikan, saudara. Pasukan salib ini kejamnya minta ampun, saudara ya, dan ngawurnya minta ampun. Kalau Anda mencintai agama Kristen, ya Anda akan serupa dengan korup-korup di dalamnya, dengan segala kepalsuan di dalamnya, orang-orang munafik di dalamnya. Tapi kalau Anda mencintai Tuhan Yesus, ya, bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus? Melakukan kehendaknya. Apa itu melakukan kehendaknya? Simple, saudara. Percaya kepada Yesus. Bagaimana cara percaya kepada Yesus? Anda, kalau mau bilang percaya kepada Yesus, dalam Yohanes 6 ayat 40 ya, melakukan kehendaknya dengan percaya kepada Yesus. Kalau Anda baca Yohanes 6 nanti seluruhnya itu, ya, kehendak Bapa adalah percaya kepada Yesus. Bagaimana cara percaya? Karena iman atau percaya itu datang dari rema. Dari Anda mendengar, Anda membaca firman Tuhan. Lalu Anda berdiakonia tiap hari. Lalu iman itu timbul sendiri, saudara. Dari diakonia yang tulus, bukan diakonia yang retorika. Ya, ada orang habis berdiakonia lalu ngomel-ngomel. Ya kan, lalu bilang nasi kucing lah segala macam. Makanya hidupnya nggak berubah. Makanya hidupnya juga penuh dengan penderitaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian. Ya kan? Habis diakonia ngomel-ngomel, ngeluh ini kurang itu. Kenapa nggak dilakukan dengan ucapan syukur? Nah, itu kan itu contoh yang nyata, saudara. Itu contoh yang nyata bahwa ternyata dia berdiakonia itu hanya aktivitas, hura-hura, seneng-seneng runtang-runtung sana sini, runtang-runtung sana sini. Habis diakonia bukannya mengucap syukur, terima kasih aku bisa diberi kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi malah ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, ya saudara ya. Nah itu saudara, tidak dilakukan dengan ucapan syukur. Nah makanya para pengurus juga sama ya saudara ya, para pengurus yayasan. Ketika kamu melayani, saya sering bilang, stop, kita ini lagi melayani Tuhan loh, jangan berantem. Jangan terlalu keras gesekannya. Jangan terlalu keras. Nah, tadi ya firman Tuhan, untuk mengutamakan orang lain lebih dari kita sendiri. Mengosongkan diri. Toh kita melayani Tuhan. Seberapa banyak kita bisa begitu, saudara, mengutamakan yang lain. Kalau hatimu tulus, kamu kan dengan mudah untuk melepaskan. Banyak orang ya di dalam pelayanan, ya dimanapun, dia melayani Tuhan, tapi kejamnya minta ampun, saudara. Nggak bisa melepaskan teman pelayanannya yang bikin salah. Diuber pokoknya sampai mampus pokoknya. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dia melayani bukan karena Tuhan Yesus. Tapi karena aktivitas, dia mencintai aktivitas itu. Bukan mencintai Tuhan Yesus. Ya, diuber saudara. Cecar sampai mukanya dendam banget. Sampai selesai. Nah itu hati-hati saudara ya. Hati-hati. Wah saya ngeliat banyak di gereja-gereja manapun saudara ya. Termasuk saya jadi korban tuh digituin saudara ya. Saya salah satu korban yang begituin. Cuman waktu itu saya belum dewasa, saya bereaksi dengan salah ya. Tapi kemudian di hari-hari berikutnya ya, seperti yang Anda lihat, saya difitnah,
Ya, pokoknya saya begitu luar biasa dibenci ya oleh para orang-orang yang rakus donasi ini. Tetapi kita tetap konsisten. Nggak perlu takut, nggak perlu grogi ketika Anda diperlakukan seperti itu. Responmu harus seperti Kristus, mengosongkan diri. Ya, dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, tenang saja, saudara. Kalau memang kamu mengasihi Tuhan, kamu tenang saja. Sebab justru karena kamu mengasihi Tuhan, maka responmu akan benar seperti Tuhan Yesus. Nggak perlu saudara terus, wah kamu begini, saya giniin. Memang kira saya takut sama kamu. Wah, balas-balasan saudara. Nggak ada habisnya. Itu orang-orang Islam suka bilang ya, Paulusan saling menghujat, oh saya nggak pernah saudara ya. Saya kan yang jadi korban terus, ya kan? Saya ngomong sepatah, orang ngomong 1000 kata, lalu dibilang saling. Coba dilihat YouTube-nya Ayubi, YouTube-nya siapa lagi itu ya, YouTube-nya Ayuta, YouTube-nya HMC, saling. Saya ngomong sepatah, video itu masih ngomong sepatah. Wah, lalu nih orang-orang YouTubers Kristen yang rakus donasi ini ngomong 1000 kata, saudara ya. Ngomong banyak hal tentang saya cuma ngomong sepatah kata, saudara. Tapi katanya itu saling untuk mereka, saudara. Nah, itu, saudara ya. Itu definisi salingnya mereka. Sepatah kata. Saya ngomong sepatah kata saja dijawabnya 1000 sejuta kata, saudara ya. Panjang lebar membahas. Lalu saya lihat ada yang komentar bagus ya. Paulusannya mana? Katanya saling. Paulusannya mana? Nah, itu saudara ya. Kita nggak perlu. Kita reaksinya harus yang elegan. Versi yang bagus. Nanti Tuhan menyertai. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita cintai. Dari konflik-konflik itu, kita tahu diri. Kita akan evaluasi. Oh, ternyata aku tidak mencintai Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Wah, aku mencintai Tuhan. Oh, ya nyatanya dari responnya udah salah. Itu menunjukkan kamu tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kamu mencintai pekerjaannya. Kamu mencintai pelayanan itu, tapi bukan mencintai Tuhan Yesus. Kalau kamu mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, respon-responmu akan auto, saudara. Jadi kalau ada konflik itu, Anda bersyukur. Itu dibongkar. Itu yang namanya api penyucian, saudara. Konflik-konflik itu adalah sebuah api penyucian buat kita, sehingga kita sadar diri, kita menempatkan diri siapa kita, saudara. Benar nggak kita beres sama Tuhan? Dari respon-responnya. Nah, ya yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Tapi namanya tak setahun, 2 tahun, 3 tahun, langsung kita tahu buahnya. Busuk buahnya. Atau, buahnya manis banget. Aduh, buahnya luar biasa. Ya, orang akan menikmati buahnya setelah beberapa saat. Tetapi di saat itu yang tahu cuma kita sama Tuhan. Ya, Anda mau serupa dengan Tuhan Yesus, cintailah Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan mencintai aktivitasnya, tapi cintailah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Baca logos, dengar logos, lakukan. Tutup kuping, ya responi setiap masalah. Apa kata logos tentang masalah itu? Semua sudah ada dijawab firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.